Topik lainnya di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Korps Garda Revolusi Iran merilis peluncuran gelombang serangan ke-100 untuk mengenang mantan pemimpin Hizbullah Said Hassan Nasrallah. Iran mengatakan telah menyerang lebih dari 25 target strategis musuh. Serangan dilakukan usai Israel menyerang Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 pekan. Dalam gencatan senjata itu, Iran menyodorkan 10 syarat, diantaranya penghentian agresi termasuk ke Lebanon. Sementara Amerika Serikat menginginkan pembukaan Selat Hormuz. Kerusakan besar terjadi di kota Beirut, Lebanon menyusul serangan udara Israel yang disebut-sebut sebagai serangan terbesar sejak invasi Lebanon 1982 silam. Serangan Israel dilancarkan saat Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Visual ini menunjukkan bangunan-bangunan yang hancur serta puluhan kendaraan hangus akibat serangan Israel. Pemerintah Lebanon menyatakan ratusan orang tewas dan terluka akibat gelombang serangan udara Israel kemarin waktu setempat. Sementara IDF menyatakan telah melakukan serangan besar yang menargetkan 100 situs Hizbullah di kota Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Rentetan serangan udara Israel ke Beirut pada hari Rabu waktu setempat memicu kebakaran besar di ibu kota Lebanon. Serangan Israel terjadi beberapa jam setelah gencatan senjata ditekan AS dan Iran. Sejak diumumkan, Israel mengatakan kesepakatan gencatan itu tidak mencakup Lebanon, meskipun mediator Pakistan mengatakan sebaliknya. Belum jelas apa yang menjadi sasaran, namun beberapa serangan terjadi di lokasi komersial yang ramai. Sejak pecahnya perang Israel-Hezbollah pada 2 Maret silam, Israel secara teratur menyerang Lebanon Selatan dan Timur serta pinggiran selatan Beirut, tetapi jarang menyerang pusat kota Beirut. Sejak itu lebih dari 1.500 orang tewas dan 1 juta orang mengungsi. Media Turki Anadolu Agency melaporkan salah satu serangan Israel mengenai sebuah restoran di kawasan Al-Mazrah di jantung kota Beirut, Lebanon. Momen serangan itu terekam kamera pemantau. Asap memenuhi ruangan, para pekerja dan pengunjung yang berada di restoran panik dan berlarian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan operasi militer terhadap Iran belum selesai meski gencatan senjata telah disepakati. Israel tetap menggempur Hezbollah, pergerakan perlawanan di Lebanon yang mendukung perjuangan Iran saat digempur Israel dan Amerika Serikat. Serangan Israel ini melanggar syarat gencatan senjata yang diajukan Iran. יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. Menteri Urusan Sosial Lebanon mengecam serangan Israel ke Lebanon meski gencatan senjata AS Iran sudah diumumkan. Ia mengatakan pemerintah Lebanon siap bernegosiasi dengan Israel untuk mengakhiri permusuhan. I mentioned unacceptable. It is a very grave situation. It's unexplainable given that there's been declared in the early hours of this morning a ceasefire, regardless of what the Israelis announced that they're not going to abide by it, or they're not, including Lebanon. But I believe this is a very dangerous turning point at this stage. We want a seat at the table. In the end, it's only Lebanon that can negotiate on its behalf. And we're ready. President, Prime Minister have both indicated that, this is, we are ready, and there's calls and efforts being made as we speak.
Saat ini jelang pukul 3 sore waktu Beirut, di tengah kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, Israel tak berhenti menyerang Lebanon untuk memburu Hizbullah. Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung lewat sambungan dalam jaringan Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia. Dan bergabung lewat sambungan dalam jaringan juga bersama kami, warga negara Indonesia di Lebanon, Muhammad Al-Hafiz. Selamat malam dari Jakarta semuanya dengan Tifal di studio. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih. Sudah semua bergabung bersama kami kali ini dan kami paham juga Mas Hafid di tengah kondisi yang ada saat ini masih berkenan untuk bergabung. Kami apresiasi Anda sudah mau berdiskusi bersama kami. Beri gambaran kepada saya, Mas, keadaan di situ, jarak dari lancaran serangan Israel terakhir kali ke sana dengan titik Anda tinggal berkegiatan itu sejauh apa dan sebagaimana kondisinya saat ini di sana? Iya, Mas. Terima kasih. Untuk saat ini bisa kita simpulkan menurut yang saya pantau, keadaan di Beirut itu aman, tetapi tidak nyaman karena kondisi di Beirut sangat dinamis begitu. Buktinya pada hari ini pemerintah Lebanon menetapkan hari Kamis sebagai hari berkabung nasional. Aktivitas tidak selonggar hari-hari sebelumnya, mengingat hari Rabu kemarin serangan yang tiba-tiba dan membabi buta, karena biasanya serangan itu berpusat di pinggiran selatan kota Beirut atau disebut Dahiyeh. Akan tetapi kemarin serangan yang sangat disayangkan yang diluncurkan oleh IDF menargetkan banyak sekali warga sipil yang sedang beraktivitas begitu. Dan untuk saat ini, Mas, keadaan ya normal. Buktinya mobil-mobil, kendaraan lalu lalang dan warga setempat tetap beraktivitas. Namun dengan catatan pemerintah meminta warga setempat untuk berhati-hati, memfollow up berita dan tidak pergi kecuali dengan hajat maupun darurat begitu. Nah, kalau posisi Anda sekarang dengan serangan yang terjadi terakhir kali itu seberapa dekat atau seberapa jauh jaraknya, Mas? Iya, Mas. Jarak dari tempat saya tinggal sekitar 2 kilo, Mas. 2 kilometer. Sehingga dentuman itu cukup keras terdengar ya saat letupan itu muncul, di target itu mulai dilancarkan oleh Israel. Benar, Mas, benar. Dentuman yang sangat keras, kemudian asap yang membumbung tinggi, Mas, sangat jelas dari tempat saya tinggal. Begitu. Oke, dan Anda dentuman yang sangat keras, kemudian asap yang membumbung tinggi, Mas, sangat jelas dari tempat saya tinggal. Begitu. Oke, dan Anda tinggal di sana bersama dengan anggota keluarga Anda yang lain atau mungkin dengan teman-teman WNI yang lain juga atau gimana kondisi saat itu? Iya, Mas, serangan yang tiba-tiba itu sangat membuat, khusus bagi saya ya, saya merasakan histeria dan panik karena kan kami kan sangat memfollow up, Mas. Jadi ada media sosial, grup WhatsApp yang memberikan berita-berita warning tempat-tempat ataupun titik-titik yang akan diserang, sehingga kita bisa menjauhi radius dari serangan tersebut. Akan tetapi pada Rabu kemarin sangat di luar khayal, Mas. Maksudnya di luar perkiraan kita. Warga setempat masih banyak yang beraktivitas lalu lalang dan kemudian sangat begitu panik. Baik.
kemarin itu, Mas. Oke, Pak Stanis begini, kalau melihat konteks yang ada sekarang dan mencermati pernyataan dari dua belah pihak, Pak, AS bilang bahwa bagian dari kesepakatan gencatan senjata itu tidak termasuk soal Lebanon. Sementara dari Iran bilang sudah termasuk dengan Lebanon. Bahkan ditegaskan oleh Abbas Araghchi, Menlu Iran, AS tidak bisa mendapatkan dua hal sekaligus, masalah gencatan senjata dan perang berkelanjutan melalui Israel. Anda membacanya, Pak Stanis, sekompleks apa perang yang ada sekarang ini? Di Lebanon terutama. Ya, di Timur Tengah memang situasinya kompleks, ketidakpastiannya tinggi. Dan ini kan saya lihat bahwa ini adalah sebuah kesepakatan yang belum sepakat. Jadi ada kesepakatan yang belum sepakat sehingga dilaksanakan parsial. Tetapi di dalam hal ini, di dalam situasi seperti ini, kita memang harus mengecam bahwa negara yang pertama kali melakukan serangan itu kita harus kecam. Yang kedua, negara yang melanggar kesepakatan dari perjanjian yang sudah disepakati itu juga harus kita kecam. Karena apapun yang terjadi, kita bukan pendukung Amerika, bukan pendukung Iran atau pendukung apa, kita pendukung perdamaian, kita pendukung kemanusiaan. Jadi itulah yang harusnya kita dukung untuk diwujudkan. Nah, saya sangat apresiasi ketika Lebanon mengatakan siap untuk melakukan perundingan dengan Israel. Itulah yang harusnya kita dukung untuk mewujudkan perdamaian itu. Nah, di dalam situasi seperti ini yang ketidakpastiannya tinggi, pasti itu yang harus kita tanyakan pertama kali adalah siapa yang diuntungkan. Nah, biasanya ketika siapa yang diuntungkan ini muncul pihak-pihak itu, pihak-pihak yang melakukan manuver-manuver, dialah yang sebenarnya nampak sekali diuntungkan dengan peristiwa ini, entah dengan aksi-aksinya atau mendapatkan manfaat. Dan kita lihat di tengah dunia semua menyoroti terkait Iran dengan Amerika, mereka sudah bersepakat walaupun belum sepakat penuh untuk melakukan jeda, tiba-tiba Israel melakukan serangan yang ke Lebanon. Saya kira ini suatu tindakan yang harus kita kecam. Tapi kalau kemudian melihat polanya seperti ini polanya Israel menyerang seperti konteks mereka menyerang Hamas di Gaza nggak, Pak Stanis? Ya, Israel kan serangannya memang juga tidak bisa ditebak. Siapapun melakukan perang seperti ini kan tidak bisa ditebak. Tapi apapun tujuannya, siapapun targetnya ya, serangan-serangan seperti ini kan tidak bisa kita bela, dan ini harus kita kecam dulu. Mau ke Hezbollah, mau siapa, selama di situ ada masyarakat sipil menjadi korban, kemudian ada perjanjian yang dilanggar, ada serangan yang pertama kali tiba-tiba seperti itu harus kita kecam itu. Dan itu sangat tidak terpuji ketika harusnya kan Israel itu kalau misalnya dia mau mewujudkan perdamaian dunia, dia mendukung itu, melakukan jeda juga. Tapi ini kan tidak, dia melakukan serangan di tengah-tengah seperti melakukan provokasi sebenarnya, provokasi ketika Amerika dan Iran sedang jeda, dia malah melakukan itu. Ini kan tampak semacam provokasi itu. Karena alasan dari Amerika nih, Amerika sebagai sekutu garis kerasnya Israel bilang Hizbullah yang mulai duluan nyerang Israel, makanya Israel nyerang balik. Nah, gimana tuh, Mas? Kita lihat dari data dari yang ada saja, siapa yang menjadi korban. Siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku. Saat ini yang data yang ada di kita, itu kan yang menjadi korban adalah Lebanon. Sementara kita tidak melihat bahwa Israel seperti itu. Kita bukan membela Lebanon atau membela Israel, tapi siapapun yang melakukan serangan itu ya harus kita kecam itu loh. Karena ini saatnya jeda itu loh. Jadi siapapun tidak boleh melakukan itu. Jadi harusnya menghargai perundingan itu, menahan diri, tidak melakukan serangan, dan langkah-langkah yang dilakukan saat ini adalah langkah-langkah perundingan, bukan mengukang senjata dan menembakkannya gitu loh. Oke. Mas Hafiz, efek dari serangan Israel ke Lebanon ini sejauh mana berdampak untuk fasilitas dasar selama Anda tinggal? Kayak air, listrik, kebutuhan makan, ada yang terganggu nggak sejauh ini? Iya, Mas. Alhamdulillah untuk logistik maupun air dan obat-obatan menurut sumber yang saya baca tetap tersalurkan, Mas. Tidak ada isu putusnya logistik ataupun sumber air begitu. Tapi ada bantuan nggak yang disiapkan dari pemerintah Lebanon atau pemerintah kota Beirut untuk warga-warga yang ya sebagai antisipasi lah kalau kemudian eskalasinya makin tinggi berikutnya? Iya, Mas. Dari awal perang itu ketika Israel membuka front baru yaitu Israel versus Lebanon, dari awal perang pemerintah Lebanon telah membuka tempat-tempat untuk buat
pengungsian warga, Mas. Jadi untuk tempat pengungsian dari awal sudah aksesnya sangat besar. Contohnya stadion utama sepak bola Lebanon dijadikan tempat untuk pengungsian maupun sekolah-sekolah dan rumah sakit, begitu Mas. Oke, dengan kondisi yang sefatal ini efeknya, entah ini mungkin pengalaman Anda pertama kali atau mungkin sudah pernah punya pengalaman mengalami ada momen-momen krusial, momen-momen darurat seperti ini. Seberapa khawatir Anda sekarang, Mas, dengan keadaan eskalasi Israel menyerang Lebanon sekarang? Iya Mas, saya 2024 juga merasakan Mas perang yang dilancarkan oleh IDF. Untuk kekhawatiran hanya saja saya kaget dan teman-teman karena serangan yang tiba-tiba begitu. Karena 7 kali 24 jam kita selalu memfollow up terkait adakah warning dari IDF. Karena kota Beirut kemarin itu sangat-sangat mencekam karena tidak ada warning dari mereka. Nah, adapun kalau di Dahye, pinggiran selatan, memang dari dulu tidak ada warning. Ada warning ataupun tidak ada warning pasti serangan 24 jam. Begitu Mas. Oke, dengan kondisi seperti ini Pak Stanis, ditambah ada komitmen juga dari Lebanon siap untuk bernegosiasi, sejauh mana kita bisa berekspektasi negosiasi itu bakal berjalan lancar, satu. Kemudian apakah ini akan berpengaruh juga untuk momen gencatan senjata yang sudah kadung diteken antara AS dan Iran? Karena dua-duanya masih bersikeras untuk urusannya soal Lebanon ini. Gimana prospek ke depannya? Kita bahas itu nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Penghormatan atas dedikasi. Pak Stanis, kalau melihat pernyataan Trump yang selalu bilang 2 minggu ditambah lagi ini realisasikan dengan momen gencatan senjata 2 pekan antara AS dan Iran, sesungguhnya kita bisa meyakini bahwa ini betul-betul perangnya akan dijeda, atau jangan-jangan ini bagian dari semacam reproduce atau ngeriset lagi alutsisanya AS untuk ikut campur dan akan makin luas ke Lebanon itu? Ya, memang ada kekhawatiran banyak pihak yang mengatakan bahwa jeda ini adalah reload, istilah senjata reload amunisi gitu loh. Jadi dia perlu jeda untuk mengisi amunisi, itu yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi gitu. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya peristiwa jeda ini kan tidak lepas dari peran dari Pakistan. Islamabad melakukan peran penting untuk melakukan menjadi semacam fasilitator, mengkomunikasikan ke AS dan komunikasikan kepada Iran. Nah, kalau kita melihat kasus Lebanon dengan Israel, saya kira mereka memang tidak akan berdamai, tidak akan jeda kalau tidak ada pihak ketiga yang memfasilitasi itu. Nah, ini sebenarnya peran negara-negara Teluk itu sebaiknya sangat signifikan sebenarnya. Bagaimana supaya negara-negara Teluk ini mampu berperan untuk minimal memberikan fasilitas untuk kedua pihak ini untuk melakukan komunikasi. Nah, kita melihat kan bahwa Pakistan cukup besar manfaatnya, cukup besar perannya ketika berhasil membuat ini jeda itu. Nah, perlu diciptakan pihak ketiga, atau itu bisa satu negara atau banyak negara yang untuk menekan atau memaksa atau minimal mengajak, kalau dalam bahasa lebih halus, mengajak Israel dan mengajak Lebanon untuk berunding. Dan Lebanon sudah membuka pintu itu. Nah, seharusnya itu segera dilakukan, disambut bukan dengan membalas dengan senjata lagi, tetapi dengan membuka pintu perundingan supaya tidak terjadi serangan-serangan selanjutnya. Akankah itu berjalan mulus? Karena kalau saya kutip pernyataan Menlu Iran, dia bilang dengan serangan Israel ke Lebanon ini sesungguhnya bola itu ada di tangan Amerika Serikat, Pak Stanis. Ya, ini kan Amerika sama Israel kan saling melempar bola sebenarnya kan. Ketika kejadian yang dilakukan oleh Amerika, dia itu Israel. Nanti ketika Israel melakukan, ya nanti bisa aja melempar ke Amerika. Tapi kedua-duanya kan sebenarnya satu kubu itu. Mereka hanya melempar itu supaya untuk melempar tanggung jawab.
Nah yang paling penting sebenarnya kan ini bukan bolanya siapa gitu, tapi hentikanlah main bola ini gitu. Jadi sebaiknya semua pihak untuk menghentikan ini apapun tanpa tanpa syarat untuk jeda dulu gitu. Nah, Israel saya melihat bahwa saya menyatakan bahwa ini provokasi gitu. Ketika sudah ada kesepakatan untuk berunding, kesepakatan untuk jeda, dia melakukan provokasi gitu. Nah, apakah ini murni Israel atau ini juga, atas persetujuan Amerika, itu kan peristiwa di balik layar yang belum kita lihat gitu. Jadi Hmm. yang paling penting sebenarnya yang nampak saat ini adalah, di Lebanon ada serangan dari Israel dan itu sebenarnya tidak layak, tidak patut ketika ada kesepakatan, jeda antara Iran dengan Amerika. Oke. Mas Hafiz, dengan kondisi yang ada sekarang dan kita belum tahu ini eskalasinya bakal berlanjut sampai kapan, intensitasnya akan setinggi apa, berapa hari ke depan. Sudah adakah arahan dari KBRI Lebanon ke Anda dan teman-teman WNI untuk perlindungan diri kemana, atau mungkin sudah ada arahan dan kemungkinan untuk dibawa, untuk pulang kembali ke tanah air? Eh, Terkait ini Mas, ini mungkin bukan otonomi saya sebagai warga negara, hanya saja sebulan yang lalu saya telah mengungsikan diri atau mengevakuasi diri ke shelter basement kedutaan. Alhamdulillah kedutaan kita sangat sangat aktif ya Mas, ketika awal awal perang itu telah memberikan arahan melalui media sosial tentunya, dan juga ada grup warga negara kita di Lebanon, grup WA. Di situ kita bisa memantau 7 kali 24 jam eh, terkait kondisi di Beirut, Lebanon. Alhamdulillah di kedutaan pasokan logistik dan kebutuhan-kebutuhan dasar disanggupi oleh KBRI. Hmm. Begitu Mas. Tapi Untuk Anda pribadi, maaf saya potong, tapi kalau Anda pribadi dengan kondisi yang ada sekarang, Anda pengen pulang dulu nggak ke tanah air untuk sementara waktu sampai kondisi mereda? Jadi Mas, saya beranggapan atau yang saya yakini tempat saya ini untuk saat ini relatif lebih aman, Mas. Karena di pinggiran selatan Beirut yang memang sangat red zone, titik merah begitu. Untuk saat ini kedutaan besar hanya memberikan himbauan untuk mengevakuasi mandiri, ataupun jika dekat tempat tinggal warga negara terdengar maupun dekat dengan titik-titik merah, hendaklah untuk mengevakuasi ke KBRI begitu Mas. Tapi ada nggak Untuk yang teman-temannya lainnya, Mas yang mungkin mengajukan diri ke pihak kedutaan, mungkin bisa dibantu untuk pemulangan kembali ke tanah air sejauh ini yang Mas tahu? untuk sekarang saya belum dapat informasi Mas, Hmm. gitu. Bukan kapasitas kita. Oke. Aha. Berikut. Tapi yang Mas tahu jumlah warga negara kita yang ada di Lebanon atau di Beirut setidaknya itu ada berapa banyak ya Mas ya? Yang Mas tahu saja. Untuk jumlah warga negara saya kurang tahu Mas. Kalau jumlah mahasiswa sekitar 40 orang kurang Mas. Dan itu Gitu. tinggalnya berdekatan dengan Mas juga atau nyebar juga di beberapa titik di Beirut itu? Iya, nyebar di Lebanon. Ada yang tinggal di ibu kota Lebanon, dan juga yang di Pon Liban atau Gunung Lebanon, distrik Gunung Lebanon, dan di BK ikut. Oke. Terakhir Pak Stanis, kalau kemudian kondisi seperti ini, gencatan senjata langsung bisa langsung tidak berlanjut lagi kah? Karena ada komitmen juga oleh Iran, IRGC bahkan bilang Iran akan turun tangan kalau kemudian Israel masih tetap menyerang Lebanon. Ya, saya kira yang diperlukan adalah menahan diri. Saya lihat kalau selama nanti tidak ada provokasi-provokasi dari Israel, harusnya ini berlanjut. Memang tensinya tidak bisa langsung diturunkan dari serangan-serangan terus langsung berhenti. Biasanya kan ada penurunan tensi, mungkin serangan-serangan menengah dulu, kemudian kecil, baru nanti benar-benar berhenti. Ya harapannya tidak perlu seperti itu, tetapi langsung berhenti dan mentaati perjanjian atau kesepakatan supaya ini tidak berlarut-larut.
Oke. Terakhir, Mas Hafiz, mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk keluarga yang ada di Indonesia dengan kondisi yang ada sekarang, Mas? Eh, Iya Mas, alhamdulillah sampai saat ini yang saya tahu warga kita tidak ada yang kena korban luka maupun yang lainnya. Alhamdulillah kita terus memantau informasi terupdate dari kedutaan. Alhamdulillah untuk saat ini saya merasakan aman, tetapi kondisi di Beirut sangat dinamis begitu. Karena kita tidak bisa tahu Israel tidak menyepakati ceasefire. Padahal di dini hari kemarin sudah ada kesepakatan gencatan, akan tetapi mereka melanggar. Jadi untuk saat ini kami 7 kali 24 jam terus memantau informasi tentunya dari KBRI. Baik. Untuk famili di Indonesia, mohon doanya, insya Allah kami semua aman di sini. Berikut Mas. Amin. Kami doakan juga untuk Anda dan teman-teman WNI, entah itu yang masih yang bekerja statusnya atau mahasiswa dalam keadaan aman dan selamat di situ. Mas Hafiz, terima kasih ya sudah mau bergabung bersama kami. Pak Stanis juga terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat malam dari Jakarta semuanya.